ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya, tidak ada yang kebetulan, kita semua berkumpul atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya juga dijadwal hari ini memang khotib ya di Masjid Baitur Rahman. Jadi bukan karena saya di sini ada acara terus saya jadi khotib, tidak. Memang jadwal saya. Tambahan. Masya Allah, luar biasa memang ini ya, tidak ada yang kebetulan untuk bersama-sama bertemu di tempat ini dalam rangka tentunya halal bihalal silaturahmi Syawal ya, para advokat, Masya Allah ya. Jadi teman-teman dai-dai tangguh yang memang dipaksa untuk melek hukum agar semua kader-kader kita ini juga tersadar, Masya ya, untuk juga melek hukum, jangan mengabaikan, karena biasanya hal-hal yang tidak terlihat itu banyak terabaikan. Sebagaimana tadi memang bukan mainstream tapi justru mengawal mainstream ya. Dalam bahasa kaidah usul fiqh itu kan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib ya. Gimana Ustaz artinya Ustaz? Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib ya. Apa yang memang tidak menjadi sempurna oleh hal tersebut ya, maka hal tersebut pun akan menjadi wajib. Wudu itu wajib, sedangkan berwudu itu bukan wudu. Sholat itu wajib, wudu itu bukan rukun sholat. Tapi kalau tidak berwudu maka tidak sah juga sholatnya, sehingga wudu itu menjadi wajib. Ya. Sama ya, air juga begitu ya, bukan rukun wudu sebenarnya ya, karena bisa saja bersuci itu tidak dengan air, tapi gitu kan, dalam berwudu itu air menjadi sesuatu yang wajib adanya, sehingga air itu juga diutamakan kewajiban kehadirannya gitu ya. Termasuk juga di sini bukan mainstream, tapi mainstream tidak akan sempurna kalau sisi hukum ini tidak diperhatikan, sehingga keberadaan para hakim, al-qadi, ya, pengacara, terus kemudian paralegal itu menjadi wajib adanya. Dan alhamdulillah ini sudah diputuskan bahkan oleh pemimpin umum bahwa kader-kader kita ini di bidang hukum juga harus diperbanyak. Dan alhamdulillah gerakan pelatihan LBH dari sisi hukum ya, memperbanyak paralegal ini juga berbuah manis ya. Banyak kasus-kasus internal terselesaikan, bahkan rasa segan pun semakin memuncak ataupun meninggi dari dunia luar. Di dunia luar melihat hidayatullah dengan adanya LBH itu juga tidak sembarangan lagi ya untuk mengacak-acak dari sisi hukumnya, karena kita sudah semakin baik. Nah, apa yang seharusnya kita wujudkan dalam bidang hukum ini? Terima kasih. Jadi ini semuanya sudah hadir walaupun tidak seluruhan ya. Betul. Karena memang saya tidak pesimis dengan kehadiran yang sedikit ini. Pesan kiai saya, walaupun satu orang yang hadir, jangan bedakan dengan mengajar 1000 orang. Masya Allah. Ustadz, gimana kalau tidak ada yang hadir? Ajarlah dunia dengan pena. Itu kiai saya ya. Jadi tidak ada bedanya mau sedikit atau banyak. Bahkan tadi saya mengomentari yang datang ini justru saripatinya ya, saripatinya paralegal Jawa Barat. Masya Allah. Allah Ya. Karena pesan kiai saya tadi juga begitu. Bisa jadi yang satu orang diajar dengan baik tadi itu akan mengajar kepada 1000 orang. Jadi bukan kita yang mengajar 1000 orang, tapi justru anak kita ya, orang yang mendengarkan kita, dan yang hadir inilah yang kemudian nanti justru yang akan mengembangkan amanah dari
paralegal. Amin. Ya. Yang kedua, kalaulah kemudian advokat kita ini ya, atau paralegal kita ini sama dengan di paralegal ataupun advokat yang lain ataupun pengacara yang di luar, ya, pesan dari Allahu yarhamdul itu tidak usah ada hidayatullah, kan begitu ya. Kalau pesantren kita sama saja dengan pesantren lain, tidak usah ada ya. Dengan ormas lain sama, kenapa harus ada kalau hanya sama? Tapi justru hadirnya hidayatullah itu untuk menjadi unggul ya, berbeda dan memang lebih ya. Saya tadi menyatakan jadi khairun nas gitu kan, menjadi khairun nas ya. Jadi bukan hanya sekedar ada, tapi harus menjadi khairun nas, khairukum, khairukum, kan begitu bahasanya tuh. Khairukum anfa'uhum linnas, khairukum li ahlihi, khairukum apalagi yang kemarin ditulis itu, khairukum man yurja khairuhu ya, wa yu'man syarruhu, kan begitu. Sebaik-baik kita ini adalah sebaik-baik orang lain mengharapkan kebaikan kita dan merasa aman dari kejahatan dan keburukan kita, begitu ya. Kalau tadi ada bahasa Kang Dayat itu apa, Bang Dayat itu apa, no viral no justice gitu ya. Ya di luar oke, gitu kan. Kalau kita, saya kira lebih baik dari itu, bukannya sekedar viral. Kalaupun viral itu sesuatu yang positif, viralnya bahwa ada fenomena gitu kan, para penegak hukum yang dimotori oleh paralegal, pengacara, LBH Hidayatullah, kan begitu ya. Ya harus begitu, bukan sekedar sama. Orang lain viral misalkan karena banyak perempuan, menghambur-hamburkan uang, pakaian yang mahal-mahal, kendaraan yang mewah. Kita mungkin tidak sampai ke sana, tapi kemewahan LBH itu mewarnai, Pak. Berharga artinya, mahal, gitu kan? Berharga sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalebet. Enggak? Ya. Alhamdulillah, enggak? Masya Allah. Ya. Masya Allah. Wah, ini dua abang lagi datang ya. Abang Supriyatna dan Abang Cepi. Masya Allah. Apa yang membedakan kita? Di dalam surat Qaf ayat ke-17 ya, Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kan begitu ya. Tidak ada satu lafaz ucapan pun yang keluar dari seorang mukmin itu kecuali lafaz itu dicatat, diperhatikan ya, ada di sekitar dia raqib dan atid, kan begitu. Itu perbedaannya ya. Sehingga ketika kita berbicara itu dalam bahasa tasawuf kan ada yang mengatakan bahwa lisanku adalah lisan Tuhan, tanganku adalah tangan Tuhan, mataku, pandanganku adalah mata Tuhan, pikiranku adalah pikiran Tuhan. Mungkin dalam bahasa yang lain yang seperti itu tuh, wah itu bahaya itu ya, itu bahaya, wahdatul wujud itu. Tapi sesungguhnya tidak sampai ke sana. Nanti wahdatul wujud itu kan syirik ya. Allah ada dalam diri saya, maka saya adalah Allah. Nah, kayak gitulah, nggak boleh gitu. Tapi maksudnya adalah ketika kita yakin bahwa setiap ucapan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka kita berpegang teguhnya kepada Allah. Begitu kuatnya pendekatan kita, merasakan ingin dilayakkan oleh Allah untuk berbicara, untuk mengeluarkan kata-kata, untuk memotivasi orang, membantu menyelesaikan permasalahan hukum dan seterusnya, maka Allah pun akan menolong gitu loh. Lewat lisan kita Allah menolong dengan kata-kata yang dahsyat. Lewat pikiran kita maka terjadilah keputusan-keputusan yang dahsyat. Lewat tangan kita Allah membantu kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan urusan-urusan kita, kan begitu ya. Jadi kalau kita kemudian yakin bahwa setiap ucapan kita itu akan
pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dahsyat hasilnya, Pak. Ya. Jadi bukan menang kalah gitu kan, tapi kemenangan yang memang betul-betul hasil dari keridhaan Allah. Kalaupun kita misalkan kalah, tapi terhormatnya kita itu tetap merupakan ridho Allah. Nah ini, jadi pertarungan ini harus kita menangkan, ya, karena ada kedahsyatan dan kekuatan di balik apa yang kita ucapkan. Bagaimanapun juga, gitu ya, advokat itu tentu lihai dalam mengolah kata, gitu ya. Artinya komunikasinya tentu harus baik. Maka benar harus banyak acara pengacara itu. Ya, tapi bukan acara-acara sembarangan. Acara membedah buku atau KUHP misalkan, kitab undang-undang. Kita bedah melulu. Bedah kasus, ya. Bang Dayat misalkan melemparkan, ini ada kasus begini, bagaimana nih menurut Anda ini semuanya? Ayo. Tadi pagi sudah itu. Udah ya, ayo kayak gitu. Banyak acara itu. Jadi ketika bertemu ini memang betul-betul semuanya diskusi. Semuanya adalah sesuatu yang akan menghasilkan pengalaman, motivasi, semangat, dan seterusnya. Ya. Maka insya Allah akan beda. Kalau hanya sekedar ada, banyak yang lain-lain itu. Ya. Hanya ada saja, ngapain? Nakut-nakutin orang dengan plang misalkan. Orang kalau udah tahu dalamnya nggak akan takut lagi, Pak. Ini aja sekali. Iya kan? Kan ada ya, mohon maaf misalkan LDI di mana-mana. Cuma 1 orang, 2 orang, kan begitu. Terus kegiatannya Pak nggak ada. Akhirnya kan pelang itu hanya sekedar pelang, tidak ada maknanya sama sekali. Beda kalau kemudian nanti hidayatullah. Begitu orang datang, masya Allah santrinya banyak, ustadznya juga banyak, kegiatannya ada. Ya, tanahnya di mana-mana dan semuanya produktif. Wah, itu orang akan tidak perlu diminta, tidak perlu ditakut-takuti. Mereka akan segan, mereka juga akan hormat kepada kita semuanya. Ya. Dan ini adalah kekuatan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kekuatan kita ada pada kontrol, Pak. Ya. Kenapa ada murabi, kenapa ada halakoh, kenapa ada daurah-daurah? Kontrol sebenarnya. Kenapa ada rapat-rapat, ya, rapat koordinasi, rapat pleno, FGD, gitu kan? Semua itu adalah kontrol, ya, kontrol. Illa ladaihi raqibun atid, kan begitu. Kecuali ada pada setiap perkataan itu yang dipertanggungjawabkan raqib atidnya. Ada yang memeriksa, ada yang melihat, muraqabah ya, pada akhirnya, ya. Ada yang muraqabah, ada yang memantau, ada yang terus memperhatikan kita tanpa diminta dan tanpa jeda. Jadi ini yang ketiga itu kontrol. Maka kalau ada permasalahan tinggal kontrol GNH-nya. Nah, kan begitu. Ya? Ya. Tinggal kontrol GNH-nya apa nih? Kita pribadi bisa mengontrol. Halakohnya bagaimana? Ngaji tilawahnya. Betul nggak kita ada 1 juz 1 hari? Masya. Kan begitu, ya. Kan tadi bahasanya Bang Afan itu, kalau kita memang ingin diberi amanah oleh Allah besar, maka layak nggak kita ini diberikan oleh Allah amanah yang besar? Masya. Kalau nggak layak, nggak mungkin Allah titipkan, kan begitu, ya. Nah, cara melayakkannya bagaimana? Ya tentu kita melaksanakan hal-hal yang oleh orang lain dikatakan sunnah, kan begitu. Orangnya kan sunnah, kalau sunnah tuh banyak, kalaulah wajib itu juga sunnah, yakin tidak akan ada yang melakukannya. Sholat misalkan, sunnah, sholat itu bukan wajib. Jangankan itulah ya, tahajud yang sedemikian rupa itu tidak sedikit yang meninggalkannya. Kenapa? Karena sunnah. Sunnah itu apa? Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kan begitu. Kan saya meninggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita memaknainya, dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan rugi, kan begitu. Ditinggalkan kita akan betul-betul khusranum mubin. Ditinggalkan kita tidak akan beruntung, tidak akan ditolong, tidak akan mendapatkan apapun, kan begitu. Kalau sunnah itu dikatakan begitu, masya Allah nyaman kita melakukannya. Maka kontrol itu, tilawahnya bagaimana, silaturahminya bagaimana, infaknya bagaimana, masya Allah, ya.
kabar dari Ustaz Zikrullah ya, ketika beliau menyampaikan tentang ditanya Hidayatullah apa? Hidayatullah itu apa? Maka beliau kemudian menyampaikan tentang 6 jati diri Hidayatullah. Kemudian diakhiri dengan apa istilahnya kontrol ya, kontrol secara pribadi yang disebut dengan GNH di Mesir. Kemudian ya, beliau tinggal di mana? Di Turki. Ulama-ulama yang sempat berkomunikasi dengan beliau tentang Hidayatullah itu kagum. Ini sebenarnya intisari dari Islam. Ya. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak menyadari itu, ya. Oh, gini aja dilaporkan. Ini mengganggu keikhlasan ya. Mengganggu keikhlasan. Ria. Ya. Kayak enak gitu deh. Siapa tuh? Ya Allah. Bukan Hilaf deh. istilahnya yang ringan saja gitu kan, dia abaikan. Jangan harap yang besar itu dia mampu melaksanakannya, kan begitu ya, logikanya begitu. Jadi kalau laporan itu apalagi sudah dibikinkan gitu kan aplikasinya, mungkin 1 menit saja tidak nyampe gitu kan, tidak nyampe untuk laporan itu. Jujur saja, oh malam ini saya tidak tahajud, untuk kontrol kita, bukan untuk dikontrol oleh murabi. Wah ini Mau Ustaz Endang ini nggak sholat tahajud tadi malam, nggak mungkin begitu. Oh memang jujur lapornya tidak sholat tadi malam, tinggal istighfari kan begitu kan. Itu astagfirullahaladzim, tadi malam saya nggak sholat, ini udah centang nih tidak melakukannya kan begitu ya, jujur saja. Nah kemudian ketika kita lihat, oh ternyata grafiknya menaik, alhamdulillah ada perubahan ya. Dan janji Allah gitu kan, itu betul-betul nyata. Fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu sudah pernyataan yang memang betul-betul pasti itu. Ya. Pasti. Yang akan membedakan LBH kita dengan LBH yang lain ada di situ. Maqamam mahmuda. Apa maqamam mahmuda itu? Kedudukan yang tertinggi ataupun dimuliakan, dipuji ya, dipuji oleh ahli langit kan begitu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kan begitu ya. Kalau kita betul-betul Rahman, dalam arti Rahman ini betul-betul menyantuni seluruh lapisan, maka yang ada di langit akan merahmati kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Itu bedanya kita dengan yang lainnya. Jadi ada garis pembedanya ya, sehingga betul-betul LBH Hidayatullah itu bukan sembarangan. Ah biar gaya, biar punya kartu saya masuk, ikutlah pelatihan lah, kerjanya nggak ada. Tapi kemana-mana nih aku punya sertifikat. Allahu Akbar. Suatu saat dia kena masalah dan tidak bisa bangkit, hancur. Tapi bukan Hidayatullahnya yang hancur, dirinya ya. Jangan lupa, siapapun yang akan menghancurkan Hidayatullah baik dari dalam sekalipun, tidak pernah akan terjadi. Tidak akan pernah itu bisa terjadi. Kalau diibaratkan para ulama itu, kebaikan dan kebenaran itu bagaikan lautan, di mana lautan tidak akan pernah menerima sampah. Semua sampah di lautan itu pasti minggir ke darat, pasti minggir ya, tanpa diminta ya. Sunnatullahnya begitu. Maka Hidayatullah pun tidak salah kalau kita akan adalah lautan. Siapapun yang akan menjadi sampah di Hidayatullah, dia akan terpinggirkan dan akan tersingkir. Siapapun dia. Coba antum urut semua yang bermasalah di Hidayatullah, semuanya minggir. Rela atau tidak rela, ikhlas atau tidak ikhlas, disuruh atau tidak disuruh, dia akan minggir. Ya, makanya berterima kasih sama teman-teman Banten kemarin, jadi meresahkan seluruh Hidayatullah di Indonesia kan. Akhirnya ditangkap juga. Nah, kayak begitulah contohnya. Siapapun dia hebat, dia bagaimanapun juga, akhirnya diminggir dia. Minggir. Dengan ikhlas dia akan minggir. Dia kemudian membuat yayasan lagi. Tapi tetap dia tidak bisa, dia akan mengatakan bahwa ilmu saya dapatkan di Hidayatullah, tidak akan pernah bisa hilang. Ya. Tapi hatinya sakit, Pak. Hatinya sakit. Ya. Karena berpisah dari jamaah. Ya. Itu
3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini menjadi pembeda itu luar biasa. Al-Furqan, tunjukkan Al-Furqan itu, dan kita semuanya punya, dari mulai jati diri, terus kemudian SW, sistematika wahyu, dan yang terakhir adalah GNH. Pelajari 3 hal itu saja, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi usaha dan ikhtiar kita semuanya. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentu dari sedikit dan banyaknya yang saya ucapkan harus saya pertanggungjawabkan. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.